warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferawati, calon guru penggerak dari SMK Negeri 2 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Angkatan 9. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang diselesaikan dengan metode segitiga restitusi yang memiliki tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menstabilkan tindakan. Menstabilkan tindakan itu artinya kita menetralisir segala tindakan yang salah ke keadaan semula dan kita menganggap memberikan pertanyaan-pertanyaan apa yang seharusnya disesuaikan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Yang kedua, kita memvalidasi tindakan. Memvalidasi tindakan artinya setiap orang melakukan kesalahan pasti ada reason atau alasan dibalik tindakan yang sudah dilakukannya. Kita memvalidasi atau mengiyakan semua itu berdasarkan alasan-alasan yang sudah kita ketahui, mungkin dari alasan motivasi dia untuk bertahan hidup, mungkin karena alasan keyakinan yang lainnya. Kita harus memaklumi dan memberikan validasi tindakan itu oke atau baik. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita tahu tindakan itu salah dan memiliki reason atau alasan, langkah yang terakhir adalah kita menanyakan keyakinan bagaimana solusi yang dilakukan dari dia sendiri untuk memecahkan atau mengembalikan kesalahan yang sudah dia lakukan ke kondisi yang seharusnya. Demikian penjelasan mengenai segitiga restitusi. Untuk lebih lengkapnya bisa disaksikan lewat tayangan. Jadi X plus 3/4 dikuadratkan sama dengan mana ya tadi? Sama dengan 169/16. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Min 10 plus minus akar dari 0 bagi 2 sama dengan min 10 plus 0 bagi 2 sama dengan min 10 bagi 5 sama dengan minus 5. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke. Ya. Fajri dan kamu lambat terus perasaan kamu ya. Coba ibu udah perhatikan beberapa kali ini sering terlambat. Karena duduk anak-anak, coba ini jangan dicontoh ya, sering terlambat ya. Iya, Bu. Ya, jadi kali ini Ibu akan terangkan tentang keyakinan kelas kita bahwa kita pada setiap hari tidak boleh datang terlambat. Artinya kesepakatan yang sudah kita yakini kita harus on time dan ketika pelajaran tidak Dalva? Tidur mulu itu. Dalva? Gak ada mulu kali ya. Ini ya. Kamu, Ibu perhatikan sering tidur di kelas akhir-akhir ini. Nanti kamu temuin Ibu ya. Sehingga kita di samping tidak boleh tidur di kelas juga apa salah satunya tidak boleh melakukan bullying atau apa bullying? Atau membuli atau menyakiti orang lain yang belum tentu bersalah ya, bullying seperti itu. Sekarang lagi tren, lagi marak tentang bullying. Jadi salah, Bu. Ya, nanti kita akan pecahkan masalah ini secara bersama-sama Ibu melalui segitiga restitusi. Ya, nanti akan Ibu terangkan lagi apa dan bagaimana solusi untuk permasalahan yang kita hadapi ini. Bagaimana? Jelas? Jelas, Bu. Lydia, Tiara, Zahrotul, Melisa, Bu. Zalfa. Enggak masuk, Bu. Mana Zalfa? Kayak biasa, Bu, telat terus. Biasa. Biasa kenapa, Fer? Iya, dia kan suka godain cowok, Bu. Gatel. Apaan sih? Emang iya orang boleh kemarin. Aduh, pantas kan dia kan anaknya nggak urus. Dan suka begitu ya, tidak boleh kita langsung menjudge orang yang coba kesini, Ibu mau bicara. Iya. Zalfa, kenapa akhir-akhir ini Ibu sering lihat kamu tidur di kelas dan datang terlambat? Bukankah kamu tahu apa keyakinan kelas yang kita sepakati tentang memperhatikan pelajaran dan datang terlambat? Kamu sudah paham kan?
Terus kenapa akhir-akhir itu kamu sering tidur di kelas dan datang terlambat? Ibu yakin setiap orang melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Setiap orang melakukan kesalahan pun pasti dia tahu apa alasan di sebalik itu. Tidak apa-apa, setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Itu manusiawi ya. Kamu tidak perlu ragu-ragu atau takut untuk menceritakan apa alasan dibalik tindakan salah yang selama ini sudah kamu lakukan, yakni sering tidur di kelas dan datang terlambat. Coba dijelaskan. Gitu, ayah saya tiba-tiba langsung terjatuh, Bu. Saya langsung bergegas untuk membawa ayah saya ke rumah sakit. Itu akibatnya kenapa saya bisa terlambat. Terus? Saya selalu kepikiran tentang ayah saya, Bu. Saya hanya tinggal dengan dia. Saya nggak punya siapa-siapa lagi, Bu, selain dia. Di Wah. hari kedua, saya terlambat. Setiap pagi saya harus mengurus ayah saya terlebih dahulu di rumah sakit, Bu. Dan alasan saya sering tidur di rumah sakit, ayah saya butuh pengobatan, Bu. Dan saya nggak punya biayanya. Jadi saya harus bekerja setiap malam. Oh begitu. Berarti nilai kebajikan yang kamu perjuangkan selama ini sangat mulia, yaitu berbakti kepada orang tua. Dan ada lagi juga yang penting, yaitu tentang kita harus bertahan hidup. Memang kita harus bertahan hidup, kamu dengan jualan, kamu bertahan hidup. Tapi ingat, meskipun kita memperjuangkan nilai-nilai kebajikan, kita juga harus tahu apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Yaitu, yang pertama, kita datang tepat waktu dan tidak tidur saat pelajaran berlangsung. Sekarang bertanya, menurut kamu bagaimana solusi yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak lagi datang terlambat dan kamu tidak lagi tidur saat pelajaran berlangsung? Menurutmu bagaimana kira-kira? Menurut saya akan tidur lebih awal, Bu. Jadi untuk perjualannya saya berjualan lebih sore lagi, jadi jual malam lagi, Bu. Insya Allah saya nggak terlambat, Bu. Saya berjanji. Maafin saya ya, Bu. Saya janji nggak bakal mengulanginya lagi. Ya, kalau kamu sudah mengerti apa solusi yang harus kamu lakukan, ibu nanti akan mencoba juga mengklarifikasi masalah ini dengan Feli satu ya. Oke, terima kasih atas penjelasan yang kamu berikan, dan ibu harus memberikan kekuatan kepada kamu bahwa kamu harus tetap bisa memperjuangkan baktimu kepada orang tua, tapi di samping itu juga kamu tetap datang tepat pada waktunya dan menyelesaikan masalah. Datang ke sini sebentar. Ferisa, ibu perhatikan kamu sering kali membuli Zalfa akhir-akhir ini, ya. Sepertinya sebagai pihak yang lemah, Zalfa itu tidak banyak melakukan perlawanan terhadap perkataan-perkataan yang sering kamu lontarkan. Kamu tahu kan bagaimana salah satu peraturan kelas atau keyakinan yang kita sepakati bahwa kita tidak boleh menyakiti perasaan orang lain? Sekarang ibu pengen tahu apa sebenarnya alasan dibalik tindakan Ferisa melakukan bullying terhadap Zalfa atau statement-statement yang kadang memprovokasi teman-teman. Bisa diberikan alasannya? Banyak buat aku sih, saya nggak mau kayak gitu. Berarti kamu sedang memperjuangkan kebaikan citra kelas kamu dalam hal ini supaya di mata guru kelas ini tidak jelek gitu? Nah, tadi ibu sudah panggil Zalfa juga, dan dia menjelaskan kenapa dia selama ini sering datang terlambat. Ayahnya Zalfa sedang di rumah sakit, dan Zalfa kalau malam harus berjualan kue demi menghidupi keluarganya, karena dia tidak ada ibunya, dia cuma hidup dengan ayahnya. Berarti dia sedang bertahan untuk hidup, ya kan? Maka kita sebagai orang yang punya nilai-nilai kemanusiaan tentu harus menghormati itu. Dia sedang bertahan hidup. Untuk Feli mungkin bertahan hidup bukanlah merupakan satu hal yang sulit ya, tapi buat Zalfa
bertahan hidup itu sulit karena dia harus berjualan kue pada saat malam hari, dan yang kamu lihat itu pada saat malam-malam Jalpa sedang berdagang, bukan seperti yang kamu sudutkan, yaitu dia jadi wanita malam atau apa gitu ya. Nah sekarang ibu ingin tanya, dari tindakan salah yang sudah kamu lakukan ya terhadap Jalpa, kira-kira apa solusi yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hati Jalpa supaya tidak terluka lagi dan kalian bisa berteman seperti biasa? Yang pertama sih minta maaf sih. Ya. Terus kepada teman-temanmu yang sudah terlanjur terprovokasi oleh tindakanmu, apa yang akan kamu lakukan? Memberikan penjelasan yang benar ya, klarifikasi kepada teman-temanmu bahwa Jalpa tidak seperti yang selama ini kamu tuduhkan kepadanya ya. Jadi kita, inti pesan itu adalah kita harus selalu mengintrospeksi diri atau memverifikasi berita-berita yang sebelumnya tidak benar. Jadi kita harus apa? Selalu positive thinking, jangan menuduh sebelum ada buktinya ya. Itu saja ya Felix. Sekarang ibu ingin kamu dan Jalpa bermaaf-maafan ya. Jalpa bisa kamu ke depan sebentar? Bisa dulu. Silakan. Kamu berdiri di sini ya. Coba kamu lakukan proses ini kepada teman-teman kamu. Ya. Maaf ya, saya bantuin Maria aja ya.